Kangkangi undang-undang dan rekomendasi Gubernur PT Indo Mulya diduga abaikan hak korban kecelakaan kerja. Nasib tenaga kerja yang bekerja di sektor non-formal dan formal di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan masih banyak pekerja yang mengalami kesulitan ketika terjadi resiko kecelakaan di tempat kerja. Kurangnya kepedulian dan peran aktif dari pemerintah dan perusahaan untuk memastikan kesejahteraan para buruh atau pekerja, terutama saat terjadi korban kecelakaan kerja. Padahal, tenaga kerja merupakan aset bagi perusahaan serta sebagai motor penggerak roda ekonomi sekaligus roda pemerintahan. Kurang perhatian pemerintah terutama yang berkaitan dengan bidang yang mensupport kesejahteraan pekerja. Seperti kejadian kecelakaan kerja yang dialami oleh Muhammad Fauzi, yang sudah berjuang bertahun-tahun, sampai pada akhirnya diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat. Saya Muhammad Fauzi, banyak mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, atas segala usaha untuk menyelesaikan permasalahan saya, sampai terbit surat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat, ucap Muhammad Fauzi, melalui Budi Gautama selaku pemegang kuasa. Namun surat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat nomor 500.15.20.4-555-Nakertrande, tanggal 3 Juli tahun 2024, tentang rekomendasi sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi PT Indo Mulya tersebut tidak efektif. Sebab, sampai saat ini PT Indo Mulya tidak memenuhi kewajiban terhadap pekerja yang kedua kakinya sudah diamputasi. Apakah pihak pelayanan publik menganggap rekomendasi itu bukan suatu kewajiban, sehingga efek terhadap PT Indo Mulya tidak ada? Sebab, jika PT Indo Mulya tidak dilakukan pelayanan publik selama sekitar 3 bulan ini, tentu operasional PT Indo Mulya terutama terkait sanksi yang telah diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, maka PT Indo Mulya akan merasa terganggu dan merasa rugi. Sehingga akan segera diselesaikan kewajiban sebagaimana tertuang dalam penetapan besaran manfaat jaminan kecelakaan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, tutur Budi Gautama selaku kuasa korban. Lebih lanjut, kuasa korban menjelaskan bahwa saat ini, pihak korban telah melaporkan pihak PT Indo Mulya kepada Polda Kalimantan Barat pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Kami berharap pihak kepolisian segera memproses laporan kami, agar klien kami segera mendapatkan keadilan sebagaimana yang diatur oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Mohon adanya keadilan atas peristiwa yang klien kami alami. Dan kami juga meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur agar melaksanakan surat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat, harap Budi. Mengingat, PT Indo Mulya adalah perusahaan yang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur, yang telah mengirim tenaga kerjanya untuk melakukan pekerjaan dan terjadi insiden di wilayah hukum Kalimantan Barat, maka diharap dinas berwenang terkait di Jawa Timur dapat melaksanakan sanksi yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PT Indo Mulya. Muhammad Fauzi adalah pekerja yang ditugasi pekerjaan pemasangan tower Indosat oleh PT Indo Mulya di daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Saat melakukan pekerjaan Muhammad Fauzi kala itu terjadi kecelakaan kerja, tersengat listrik hingga sebagian anggota tubuhnya, yakni 2 kakinya harus diamputasi. Tim investigasi dari Pontianak Kalimantan Barat mewartakan. Dukung terus channel kami untuk mendapatkan informasi dan berita yang aktual dan terpercaya, yang dikupas secara tajam. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebagai